Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Jende. Buruk rupa cermin dibelah, tidak mau menerima kesalahan diri sendiri, menyalahkan kepada orang lain. Maaf, ini bisa dilatih dari kecil. Oh, Kalian nih sebagai orang tua nih, bapak-bapak, mak-mak, dengerin nenek nih. Banyak orang tua yang melatih anaknya selalu menyalahkan orang. Contoh, nih anak di tengah rumah lagi lari, cedot, jidatnya kena pojokan meja, nangis. Diam-diam sayang, ya Allah ini meja, pukul deh tuh mejanya. iya bener-bener Tanya, kita bener. salah meja naon? Enggak dong. Ada di situ mejanya salah. Dari tadi juga meja di situ. Enggak kenapa ya, Nek? Harusnya dibilangin gini anaknya. Makanya jangan lari, pelan-pelan, kan ada meja. Adek yang salah tuh, dari kecil lihat nih, diajak ke warung dituntun sama emaknya. Karena diajak ngobrol sama emaknya kepaduk batu, tuh jatuh tuh anak. Mana masalah? Ya Allah, tenang. Ini batu, batu digebuk sama emaknya. Apa salahnya batu? Ada nggak orang tua yang begitu? Ada, Nek. Banyak. Ngerti nggak mamah ngomong? Ngerti, Nek. Artinya semenjak dini menyalahkan orang lain. Anak yang dibiasakan begitu nggak tanggung jawab. Contoh, rumah berantakan. Suami pulang kerja. Heran, mama ngapain aja sih di rumah? Berantakan bener. Ayah capek pulang kerja. Ya Allah, jangan hanya menyalahkan orang lain. Rasulullah sendiri lihat dalam buku kitab Al-Barjanji, Surat Al-An'am, ditambalnya sendiri bajunya yang putus, dijahitnya sendiri sepatunya yang putus. Beliau memerah susu kambingnya, beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Bukan nyalahin apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi dengan menyalahkan orang hati lega sementara. Mama nanya, apakah masalah selesai apa tidak? Tidak. Tidak selesai. Makanya hanya emosi sesaat yang menyebabkan penyesalan. Masya Allah, hindarkan oleh kita menyalahkan orang. Satu, kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk meminta maaf walaupun dia sadar kesalahan terdapat dalam dirinya. Betul nggak? Betul. Dua, orang yang selalu menyalahkan orang lain sulit untuk menjadi orang yang maju. Kenapa? Gua benar, padahal dia salah. Yang ketiga, sulit mengadakan perbaikan dirinya. Karena merasa saya benar, orang lain selalu salah, tidak akan mengadakan perbaikan. Udah enjoy aja begini. Stuck, tidak akan maju, tidak akan ada perbaikan. Begitu aja kehidupannya. Makanya kita didik anak-anak kita, jangan membiasakan menyalahkan tembok, menyalahkan meja, menyalahkan batu. Tegur, bisa-bisa gini. Dibagi rapot. Merah, birunya cuma 3 misalnya. Aduh. Kamu bodoh banget dari orang. Ih, ayah nggak tahu. Ibu gurunya nyebelin. Nggak enak ngajarnya. Ibu guru disalahin. Kenapa? Diajarkan oleh emaknya mejanya yang salah, batunya yang salah. Orang lain yang salah, dirinya benar. Justru koreksi dirilah itu yang diperintahkan oleh Allah buat kita agar kita memperbaiki diri. Hadis Nabi mengatakan, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, yang sama juga rugi. Yang untung siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya orang yang selalu menyalahkan dirinya. Lihat orang lain berbuat baik, kemudian dia belajar. Itu yang benar. Jadi bisa maju orang. Di kita mah banyak orang tua yang menyalahkan benda yang lain. Itu didikan. Biar dia tidak punya rasa tanggung jawab. Buang oleh kalian itu semua. Oke. Kalau buat orang yang kerjanya cari-cari kesalahan orang, kritikus misalkan, itu bagaimana tuh Pak? Dosa. Orang yang kritik aja kerjaan gitu Pak. Coba bedul lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahimaitan fakarihtumu. Hai orang yang beriman, yang sanggup hanya orang beriman. Yang tidak melaksanakannya bukan orang beriman. Jangan suka suuzon dosa. Jangan kepo soto nyari-nyari kesalahan orang. Tajasus itu namanya. Itu hukumnya dosa. Makanya sampai Allah mengatakan, maukah kamu memakan daging bangkai sudah kamu sudah busuk, pasti kamu jijik. Hayu nyari-nyari kesalahan orang. Punten bedu,
yang namanya kesalahan, siapapun Anda sebagai manusia, pejabat, dari mulai presiden sampai RT, jabatan Anda, kalau dicari pasti ada kesalahan. Betul nggak? Pasti ada. Kesalahan jangankan dicari, nggak diundang aja ada. Karena kita manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi yang harus kita berpikir benar, jangan hanya menyalahkan orang, nunjuk kita tidak. Ngaca, kenapa ini terjadi? Harus punya rasa malu. Kok nyalahin orang mulu, lu kerjaannya apa? Kan banyak orang yang nyalahin orang. Contoh orang curhat. Mama, saya punya tetangga kaya banget. Punya anak yatimnya 13. Yang aneh mah, mereka bajunya mewah, mobilnya mewah. Anak yatim bajunya sederhana. Mama tanya, ibu punya yatim nggak? Enggak. Ibu nyantuni yatim enggak? Enggak. Orang yang nyantuni 13 orang hidupnya di situ, makannya di situ, sekolahnya ditanggung, pakaian ditanggung, tempat kerja ditanggung, disalahkan sama dia kagak ngapa-ngapain. Itu setan. Orang lain mulu yang salah. Makanya jangan melihat orang, tapi action kita bagaimana. Begitu Islam. Mas Bedu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah, baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede.